identitas agama gitu ya, dan juga adanya pandangan anti penjajahan. Oke, kemudian kita ke soal nomor 13, balik lagi ke Suryadi Suryaningrat, teman-teman. Suryadi Suryaningrat itu pernah menulis di sebuah koran, nama korannya adalah The Express, yang dia tulis dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda. Kalimatnya itu di dalam tulisannya seperti ini, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah kurampas sendiri kemerdekaannya. Bukan hanya tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander itu orang yang terjajah, memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan saja sudah menghina, apalagi kita keruk kantongnya. Nah, ini tuh apa sih konteksnya kok dia bisa nulis kayak gini? Jadi teman-teman, pada waktu itu Belanda itu kan menjajah Indonesia tuh. Terus dia tuh ngide, ayo kita bikin perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Inggris di Indonesia. Udah gitu, untuk membuat perayaan yang besar itu, mereka itu majakin orang kita, orang-orang Indonesia dipajakin sama mereka, ditege gitu ya. Ayo dong nyumbang buat kita nih perayaan Belanda. Kalau nggak mau nyumbang dipukul, kalau nggak mau nyumbang disakitin gitu. Nah itu membuat Suryadi Suryaningrat itu kesal gitu ya. Emangnya Belanda nggak malu? Udah mah dia bikin perayaan kemerdekaan di negara yang dia jajah, udah gitu Ki, orang yang dijajah disuruh membiayai, kan nggak masuk akal gitu kan. Nah itulah yang dikritik oleh Suryadi Suryaningrat. Nah akibat dari tulisannya itu akhirnya beliau dibuanglah ke Belanda gitu. Nah berarti mana jawaban yang tepat sesuai dengan cerita tadi? Yang tepat adalah yang A, adanya kritik terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pribumi Indonesia oleh penjajahan Belanda. Kemudian kita ke soal nomor 14. Bagaimana peran Budi Utomo habis casannya terus. Bagaimana peran Budi Utomo dalam kebangkitan nasional dapat diimplementasikan untuk memperkuat semangat kebangkitan nasional di era digital saat ini. Jadi bagaimana semangat kebangkitan nasional itu kita terapkan di masa kini, itulah gampangnya ya. Apakah A, membentuk komunitas online yang berfokus pada promosi sejarah dan nilai budaya Budi Utomo? Kalau kita lihat dari prinsip kita menjawab soal penerapan tadi, ini relevan dengan era digital ya teman-teman ya, karena pakai komunitas online. Bisa jadi. B, menyusun kurikulum pendidikan digital yang mencakup studi mendalam tentang Budi Utomo dan kontribusinya dalam kebangkitan nasional. Berarti ini bisa juga ya, karena di sini bicara tentang digitalisasi. C, mengembangkan aplikasi sosial media yang mengajak pengguna untuk berdiskusi dan berbagi ide tentang kebangkitan nasional dengan merujuk pada prinsip-prinsip Budi Utomo. Ini juga bisa jadi mengorganisir konferensi internasional tidak, dokumenter interaktif tentang sejarah Budi Utomo dan dampaknya terhadap kebangkitan nasional yang tersedia di platform streaming. Ini bisa jadi semua nih teman-teman, karena kalau kita lihat semuanya menggunakan teknologi sesuai dengan karakteristik era digital. Tetapi kita ingat lagi bahwa kita pilihlah jawaban yang dia tidak hanya sekedar bicara tentang teoritis, tapi dia juga ada tindakan nyatanya. Ada dampak langsungnya dan memberikan efek jangka panjang. Dan juga kalau kita pakai teknologi, teknologinya harus interaktif. Maka yang memenuhi konsep ini adalah yang mana? Yang C atau yang E? Nah, sekarang mengembangkan aplikasi sosial media untuk mengajak pengguna berdiskusi dan berbagi ide.
atau membuat dokumenter interaktif tentang sejarah Budi Utomo dan dampaknya terhadap kebangkitan nasional. Kalian banyak pilih yang C. Saya mau tanya, apa alasannya kamu pilih yang C? Aplikatif karena kalau mengembangkan aplikasi itu realitanya ujung-ujungnya Kak, kenapa yang A bisa langsung dieliminasi, Kak? Karena ini tidak ada dampak langsung atau tindakan nyatanya, teman-teman. Dia kan hanya mempromosikan ide-idenya, tapi tidak ada melibatkan masyarakatnya, tidak ada dampak langsungnya gitu ya, dan tidak interaktif. Jadi bisa kita eliminasi. Sekarang C sama E, mana yang akan lebih menunjukkan tindakan nyata, dampak langsung, efek jangka panjang, dan interaktif itu adalah yang C, teman-teman, betul. Kenapa? Karena satu, mengajak pengguna untuk berdiskusi itu artinya melibatkan dan interaktif. Terus, ketika kita mengajak orang lain untuk berdiskusi dan berbagi ide, maka secara tidak langsung kita akan menanamkan nilai-nilainya sehingga memberikan efek jangka panjang, gitu ya. Itu kenapa jawabannya yang C. Oke, jadi ingat selalu prinsip ini teman-teman ketika mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan implementasi atau penerapan. Oke, kemudian kita ke soal yang berikutnya, nomor 15. Soal nomor 15, kalian biasanya nggak asing dengan wajah ini ya. Ini adalah wajah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nomor 13 tadi A ya teman-teman ya. Ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada yang tahu beliau siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri salah satu ormas Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama ya, atau pendiri NU. Nah, beliau ini teman-teman adalah salah satu ulama besar yang berperan luar biasa dalam proses kemerdekaan Indonesia. Jadi, teman-teman, beliau itu mengintegrasikan atau menggabungkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai nasionalisme. Jadi salah satu yang menggerakkan rakyat kita untuk mau ikut berperang melawan penjajahan itu adalah fatwanya beliau ini. Ya, jadi beliau itu punya prinsip apa tuh, saya ini nggak hafal. Mudah-mudahan saya nggak salah cara bacanya ya. Hubul watan minal amin. Jadi menurut beliau membela tanah air itu adalah bagian dari iman. Dan beliau mengeluarkan fatwa bahwa wajib hukumnya untuk berjihad memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, dari beliau mengintegrasikan paham agama Islam ke paham nasionalisme inilah masyarakat kita yang sebagian besar pada saat itu beragama Islam terpancing, terpicu gitu ya teman-teman ya, untuk mau terlibat aktif dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Dan ya itu ya Kak Indira ya, betul, hubul waton minal iman ya. Jadi beliau ini juga pesantrennya namanya pesantren Tebu Ireng, itu terkenal banget, menjadi tempat dididiknya banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional teman-teman. Contoh hasil dari didikan Tebu Ireng itu adalah, kalau saya tidak salah, Hos Cokro Aminoto juga hasil dari didikannya pesantrennya beliau. Jadi banyak tokoh bangsa yang sebenarnya adalah lulusan dari pesantren beliau gitu ya. Nah, berarti berdasarkan cerita tadi, mana jawaban yang tepat?
Yang A tidak, yang B belum. Ya, beliau itu pesantren sederhana saja yang dimiliki. Yang C betul, yang D salah, yang E tidak. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kemudian kita ke soal, Kak, kenapa nggak yang E? Enggak, beliau tidak terlibat dalam diplomasi, teman-teman. Beliau ini lebih kepada pendekatan agama untuk mendorong keinginan masyarakat berjuang melawan penjajahan.